Dunia yang kita kenal saat ini tidak akan pernah sama tanpa 4 penemuan besar dari Tiongkok. Mereka bukan hanya sekedar inovasi, tetapi pilar yang membentuk sejarah umat manusia. Mesiu, kompas, kertas, dan percetakan. Dari eksperimen para alkemis hingga revolusi dalam navigasi dan ilmu pengetahuan, keempat penemuan ini mengubah peperangan, perdagangan, serta cara manusia berkomunikasi, dan semuanya bermula di Tiongkok. Pada abad ke-9, para alkemis Tiongkok berusaha mencari ramuan keabadian. Mereka bereksperimen dengan berbagai bahan alami hingga akhirnya mencampurkan belerang, arang, dan kalium nitrat. Dan hasilnya bukan keabadian tetapi sebuah ledakan. Penemuan ini segera dimanfaatkan untuk hiburan dalam bentuk kembang api. Tetapi tak butuh waktu lama hingga militer Tiongkok menyadari potensinya. Panah berapi, meriam, dan roket awal mulai digunakan dalam pertempuran. Mesiu kemudian menyebar ke Timur Tengah dan Eropa melalui jalur sutra, membawa perubahan besar dalam strategi perang. Dari medan perang Tiongkok hingga benteng Eropa, Mesiu mengakhiri era kesatria berbaju zirah dan melahirkan dunia peperangan modern. Namun, tanpa alat navigasi yang tepat, perang dan perdagangan tak akan sejauh ini berkembang. Sebelum ada kompas, pelaut hanya mengandalkan bintang untuk menentukan arah. Namun, langit malam tidak selalu jelas dan perjalanan jauh penuh dengan resiko. Di abad kedua sebelum Masehi, orang Tiongkok menemukan bahwa batu magnetit selalu menunjuk ke arah utara. Ini pertama kalinya digunakan dalam Feng Shui dan ramalan. Namun pada abad ke-11, inovasi ini berkembang menjadi kompas magnetik yang bisa digunakan di lautan. Dengan kompas, kapal-kapal Tiongkok mampu menjelajah hingga Afrika dan Timur Tengah. Zheng He, seorang laksamana dari dinasti Ming, memimpin ekspedisi besar menggunakan teknologi ini, membawa Tiongkok ke puncak perdagangan maritim. Teknologi kompas kemudian menyebar ke dunia Islam dan Eropa, memungkinkan era penjelajahan besar oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Tanpa kompas, dunia mungkin tidak akan pernah ditemukan seluas yang kita kenal hari ini. Untuk mencatat sejarah perjalanan mereka, para penjelajah butuh sesuatu yang lebih praktis daripada batu tulis atau kulit hewan. Bayangkan, dunia tanpa buku, tanpa surat kabar, tanpa catatan. Orang Tiongkok menulis di bambu atau sutra. Namun bambu terlalu berat dan sutra terlalu mahal. Cai Lun, seorang pejabat dinasti Han pada abad kedua Masehi, menemukan cara baru. Mencampurkan kulit kayu, kain bekas, dan jaring ikan menjadi lembaran tipis yang ringan dan murah. Dengan kertas, pengetahuan menjadi lebih mudah disebarluaskan. Administrasi pemerintahan lebih efisien, pendidikan berkembang, dan seni kaligrafi mencapai puncaknya. Tak lama rahasia pembuatan kertas menyebar ke dunia Islam, kemudian Eropa mengantarkan dunia menuju Renaissance.
Namun masih ada satu penemuan yang membuat penyebaran ilmu pengetahuan lebih cepat lagi. Pada abad ke-7 Masehi, Tiongkok menemukan teknik cetak blok kayu yang memungkinkan teks dan gambar direproduksi dalam jumlah banyak. Namun inovasi sejati datang dari Bi Sheng pada abad ke-11. Ia menciptakan huruf cetak bergerak yang bisa disusun ulang, menghemat waktu dan pencetakan buku. Teknik ini menyebar ke Korea dan Jepang sebelum akhirnya sampai di Eropa, di mana seorang pria bernama Johannes Gutenberg mengembangkannya lebih jauh lagi pada abad ke-15. Dari sinilah revolusi percetakan dimulai. Buku-buku menjadi lebih murah, ide-ide besar cepat menyebar, dan dunia pun berubah selamanya. 4 penemuan ini bukan hanya milik Tiongkok, mereka adalah hadiah bagi seluruh umat manusia. Dari api yang membakar mesiu, hingga tinta yang mengalir di lembaran kertas, dari kapal yang berlayar dengan kompas, hingga mesin cetak yang menyebarkan ide-ide baru, Tiongkok tidak hanya menemukan teknologi, tetapi juga membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Hari ini kita hidup di era informasi di mana ilmu pengetahuan tersebar lebih cepat dari sebelumnya. Namun, jika kita melihat kembali ke masa lalu, semuanya berawal dari 4 penemuan besar ini.